Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulidiawati dengan NIM 11012000473. Saya dari kelas 5E Manajemen akan mempresentasikan materi tentang aspek keuangan studi kelayakan bisnis dan aspek manajemen sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Terima kasih, mohon disimak ya teman-teman. Keputusan investasi ditunjuk untuk berhubungan dengan yang pertama, kebijakan pengalokasian sumber dana secara optimal, yang kedua, kebijakan modal kerja, yang ketiga, kebijakan investasi yang berdampak pada strategi perusahaan yang lebih luas atau merger dan akuisisi. Merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Menurut Baridwan, aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang berwujud yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Suatu indikator penting dalam mendeteksi apakah suatu bisnis dapat dijalankan atau tidak. Akhir-akhir ini telah banyak berkembang berbagai lembaga keuangan maupun keuangan yang telah bersedia untuk mendanai suatu aktivitas bisnis, tentu saja dengan persyaratan tertentu. Sumber dana dari lembaga-lembaga itu sering disebut sebagai modal asing atau modal pinjaman. Sumber dana dari modal asing, sumber dana yang ditetapkan dari luar perusahaan atau kreditur yang tidak memiliki perusahaan tersebut, seperti bank, perusahaan leasing, dan sebagainya. Sumber dana dari modal lain biasanya berwujud hutang, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Sumber dana itu sendiri dapat juga didapatkan dari pihak internal. Perusahaan akan melakukan aktivitas bisnis. Sumber dana ini juga disebut sumber dana modal sendiri. Selanjutnya ada pembelanjaan hutang. Hutang yang digunakan untuk membelanjai kegiatan perusahaan dapat dibagi dua, yaitu yang pertama hutang jangka pendek atau short term debt, yang kedua hutang jangka panjang atau long term debt. Dan selanjutnya juga ada faktor-faktor penilaian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis menerima pinjaman investasi. Yang pertama, rencana penggunaan pinjaman perusahaan. Yang kedua, kondisi keuangan bisnis perusahaan. Yang ketiga, peramalan tentang industri atau lingkungan di sekitar untuk mengembalikan pinjaman. Dan yang terakhir, adanya jaminan dari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman. Selanjutnya di sini ada pengertian hutang jangka panjang. Apa sih hutang jangka panjang itu? Jadi hutang jangka panjang akan diharapkan dibayarkan kembali dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Misalnya obligasi atau bond, hipotek atau mortgage, dan sebagainya. Hutang jangka panjang digunakan untuk pembayaran modal kerja ataupun membiayai aktiva tetap. Ada aspek manajemen sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Aspek manajemen merupakan perencanaan sasaran organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Selanjutnya ada tahap-tahap pengembangan usaha. Yang pertama ada pengonsepsian proyek usaha, yang kedua perumusan proyek usaha, yang ketiga pemutusan atau pengesahan usaha proyek, dan yang keempat persiapan dan pengembangan proyek usaha, dan yang terakhir yaitu ada pelaksanaan usaha. Jenis-jenis usaha. Nah, apa saja sih jenis-jenis usaha itu? Nah, jenis-jenis perencanaan usaha. Yang pertama, menurut jenis barang dan jasa-jasa yang dihasilkan. Misalnya perencanaan usaha dalam bidang produksi ataupun prasarana. Yang kedua, menurut jenis kepemilikannya, swasta rasional atau swasta asing atau campuran. Yang ketiga, berdasarkan modal fisik dan non-fisik. Usaha yang memerlukan modal fisik menyangkut bangunan baru, pendirian atau instalisasi
fasilitas-fasilitas untuk menghasilkan suatu aliran-aliran barang dan jasa selanjutnya. Atau pengorganisasian secara efektif dapat menghasilkan atau manfaat keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tentang ekspektasi kinerja individual dalam tugas yang terspesialisasi. Yang kedua, pembagian kerja yang menghindari timbulnya duplikasi kontak dari penyalahgunaan sumber-sumber daya material maupun sumber daya manusia. Terbentuknya suatu arus aktivitas kerja yang logikal dilaksanakan dengan baik oleh individu kelompok. Yang keempat, saluran komunikasi dapat membantu pengambilan keputusan dan pengawasan. Yang kelima, mekanisme-mekanisme yang berkoordinasi, yaitu proses pengorganisasian. Bagaimana sih proses pengorganisasian itu? Jadi proses pengorganisasian yang pertama melakukan refleksi atau deep thought tentang rencana-rencana dan sasaran-sasaran. Yang kedua, menetapkan tugas-tugas pokok. Yang ketiga, membagi tugas pokok menjadi tugas bagian atau subtask. Yang keempat, mengalokasi sumber-sumber daya dan petunjuk-petunjuk untuk tugas-tugas tertentu. Yang kelima, mengevaluasi hasil-hasil dan strategi pengorganisasian yang diimplementasikan. Dan yang terakhir ada executing. Executing mencakup kemampuan manajemen dalam memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian, manajemen dapat menentukan bagaimana efektivitas